Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Windows di sebuah komputer. Nah, di depan saya ini sudah ada komputer yang masih memakai Windows 7 dan akan saya upgrade menjadi Windows 10. Untuk spesifikasi komputer ini yaitu menggunakan prosesor Intel i3 generasi kedua dengan RAM 4GB. Nah, ini dia komputernya. Komputer ini merupakan komputer sekolahan yang ada di laboratorium komputer. Ini CPU-nya dan ini adalah spesifikasinya menggunakan Intel Core i3 2120 dengan RAM 4GB. Nah, ini saya sudah menyiapkan flash disk yang sudah berisi file instalasi Windows 10. Ini saya taruh di belakang, saya tancapkan di port paling belakang. Nah, ini sudah tersambung dan ini dia isinya. Ini sudah tercampur dengan file-file saya ya. Saya hidupkan, kemudian saya pencet tombol ESC untuk menuju ke BIOS. Dan saya setting boot optionnya. Yang pertama saya pilih Toshiba karena flash disk saya Toshiba. Dan ini saya setting juga ke Toshiba flash disk saya. Kemudian saya save dan exit. Komputer akan merestart sendiri, kemudian akan menuju ke file instalasinya. Nah, ini sudah loading, kemudian ini sudah boot dari flash disk. Ini kita bisa pilih language atau bahasanya Inggris saja, time dan currency atau tanggal dan formatnya itu kita pilih Indonesia. Keyboardnya terserah, klik next, klik install now, setup is restarting. Nah, ini klik I don't have product key, kemudian saya pilih Windows 10 Home. Nah, untuk yang penting Windows 10 ya ini ya. Saya klik next, kemudian saya centang I accept itu, kemudian klik next dan custom install Windows only ya. Nah, ini ada masalah ada di tipe harddisknya, yang mana flashdisk saya itu bisanya menginstal dengan format GPT, sedangkan harddisknya masih MBR. Maka dari itu saya backup semua data yang ada di harddisk ke laptop, kemudian saya ubah format harddisknya menjadi ke GPT. Saya convert dari MBR ke GPT menggunakan disk manager. Setelah saya convert ke GPT, saya kembali pasang ke komputer dan melanjutkan install seperti tadi. Ini saya pilih Windows 10 Home lagi, kemudian saya klik accept dan klik custom. Saya buat partisi baru 180 GB atau 180.000 MB. Kemudian yang sisanya saya buat partisi lagi untuk local disk D nantinya. Kemudian klik next, dan ini sudah mulai install Windows. Ini ditunggu saja sambil ngopi atau rebahan bisa. Setelah selesai, ini komputer akan merestart sendiri dan kita tinggal klik yes next saja. Ini masih menunggu, masih loading, dan ini saya tambah keyboardnya ke bahasa Arabic Saudi. Saya klik next lagi, kemudian saya tunggu lagi. Dan beberapa saat lagi kita akan disuruh ngonek ke komputer, ke internet, tapi saya skip dulu. Nah, ini juga saya skip dengan continue bit limited setup. Kemudian saya tunggu lagi dan hampir selesai install Windowsnya. Komputer akan merestart lagi, kemudian hidup lagi, kemudian kita disuruh mengisi nama PC-nya atau nama usernya. Nama usernya ya, ini bukan nama PC. Untuk nama PC secara otomatis akan dibuat oleh Windows sendiri, tapi nanti bisa kita ganti namanya. Ini
klik accept dan tunggu lagi sampai selesai. Setelah ini ada ucapan hai seperti biasa. Kemudian ada tulisan-tulisan lain untuk menyambut kedatangan pengguna Windows 10. Setelah itu masih loading beberapa menit, ini ditunggu saja, jangan dimatikan komputernya. Kemudian komputer sudah terinstall Windows 10. Instalasi Windows 10 sudah berhasil. Kita bisa menggunakannya dengan semestinya. Nih kita coba lihat di Task Manager, ada CPU, memori, disk, dan network. Untuk CPU-nya kita masih pakai i3-2120 dengan RAM 4GB, dan harddisknya tadi adalah 250GB yang masih sisa beberapa giga. Nah, ini kita bisa lihat sistemnya sudah terupdate menjadi Windows 10 Home 22H2 dengan nama PC desktop R1. Nah, jadi seperti itulah cara menginstal Windows 10 di sebuah komputer. Yang pertama kita membutuhkan flash disk instalasi, kemudian komputer, kemudian juga listrik, dan juga kesabaran, niat, dan lain-lain yang perlu dibutuhkan. Yang utamanya adalah komputer dan juga flash disk untuk instalasinya. Seperti jika kalian tidak ingin ketemu masalah seperti tadi, yaitu permasalahan tipe harddisknya, MBR atau GPT-nya, kalian bisa mensiasatinya dengan cara menyiapkan flash disk bootable-nya yang sesuai dengan harddisk kalian. Misal harddiskmu adalah MBR, maka flash disk instalasinya itu dibuat menjadi MBR. Tapi kalau harus GPT, ya terpaksa kalian harus membackup semua data yang ada di harddisk, kemudian harddisk itu baru bisa diubah tipenya menjadi GPT. Nah, ini masalah yang sering dihadapi oleh saya ketika mengupgrade sebuah komputer dari Windows 7 menuju ke Windows 10. Dan ini sudah sering saya alami, dan saya memang membutuhkan sebuah harddisk cadangan untuk membackupnya, atau sebuah harddisk eksternal untuk membackupnya, seperti itu. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen yang baik-baik agar channel ini terus berkembang dan memberikan tutorial-tutorial yang lain yang bermanfaat bagi kalian atau bagi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.